Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa usalliyan wa usalliman ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla wa asilla wa usalla wa adlima aqulna wa ajhala wa yajhala 'alayhi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala biasa di sini. wa nafa'ana bihi wa nurihi fid darin amin. Faslun ay hadza faslun fi arkan sholati wa taqaddama ma'na sholati wa syar'an. Wa arkan sholati thamaniyata asyara ruknan wa ahaduha an-niyyah. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertolak ilmu. Karena gimana? Yang kita kaji adalah kitab fikih Al-Madhhab Imam Asy-Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yu'tillah khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan khairan, mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah fahamkan dia pada urusan agama. Maka kita ini berusaha terus yufaqihu fid-din biar masuk dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dalam kitab-kitab kita ilmu ta'lim juga disampaikan bagaimana tadi tafaqqah fa innal fiqha afdalul qa'idin. Paling baiknya penuntut adalah mendalami ilmu fikih. Kalau kita ingin ada yang nyetir itu dia dalami ilmu agama. Kita masuk pada bab rukun sholat. Nanti jenengan kalau paham fikih itu cara sholat saja lah, nanti kita bisa enak kan. Tapi ilmu sholat itu sudah banyak. Faslun ayat faslun di antara sholat ini dalam menjelaskan rukun sholat. Wa taqaddama makna sholat, dan telah lalu apa artinya sholat perbuatan secara bahasa dan secara syariat. Kali ini kita akan mengkaji tentang rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Rukun itu yang harus dikerjakan pada saat sholat berlangsung. Rukun itu yang harus dilakukan, dikerjakan pada saat sholat berlangsung. Kalau salah, yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Kalau kita naik pesawat, beli tiket itu namanya safar. Tapi kalau naik pesawat suruh pakai sabuk pengaman, itu namanya rukun. Rukun itu pakai sabuk pengaman dan pesawat. Beli tiket itu namanya apa? Salat, check-in baru. Nah, orang sholat sebelum sholat ada syaratnya, harus bersih dari hadas dan najis, harus wudu, harus pakaiannya suci, tempatnya suci, dan seterusnya. Itu aurat itu
dipersiapkan sebelum sholat, namanya syarat. Kalau rukun yang dikerjakan di dalam sholat pada saat sholat dilakukan. Walaupun makna sholat, pengertian sholat sudah lalu ya. Sholat secara bahasa doa, secara syar'an perbuatan yang atau perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan wa arkanus sholati ada rukun sholat sama niat masyarakat itu 18 rukunan. Apanya rukunnya? Sholat itu ada 18 rukun. Kalau kita ngaji fikih ya gitu detail. Tapi kalau kita belajar hadis tidak ada sebab rukun 18. Ini hasil kesimpulannya ulama dari memahami memahami nas, apakah itu Quran atau itu. Rukun-rukun sholat itu ada 18 yang harus dilakukan pada saat sholat dikerjakan itu 18. Ahaduha adalah salah satunya amaliyah asar. Salah satunya 18 itu apa? An-niyatu, rupanya niat. Pada saat kita mengerjakan sholat, rukun wajib niat. Orang sholat nggak niat, nggak sah sholatnya. Kenapa? Dalam sholat harus niat. Itu maksudnya. Niat itu apa? Wah, niat ada di niat. Qasdus syai'i itu menyengaja sesuatu. Muqtarinan bersamaan bifi'lihi dengan perbuatan melakukan sesuatu tersebut. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya apa? Atau dalam hati kita bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Saya contohkan, saya mau ngabdi wanita, belum niat, tapi kalau bareng cari apa namanya? berarti namanya yang bisa taruh di sini itu. Saya mau pergi ke pasar, itu belum disebut niat nih dalam sejarah. Jadi kita tentukan. Kalau sambil jalan, yang kecil. iya Pak? Taruh di meja. Bukan. Kalau hanya mau ke pasar, tapi nggak ke Pegang itu pasar. kan. Ini. Oh, ini sambil demi. Itu namanya Kasih bracket ya. Tempel. mau ke pasar sambil jalan, ada orang jalan mau kemana? Modif. Mau ke pasar. Hatinya ada rasa ini mau ke pasar, bergegas ke pasar. Itu namanya. Iya. Ada orang mau sholat maghrib tapi nggak sholat maghrib, ya besok namanya nggak disebut niat. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Kapan pekerjaannya yang harus dilakukan? Wa mahalluha, adapun tempatnya niat al-qalbu itu hati. Niat itu tempatnya di hati, maklum ya. Fa in kanat, maka apabila ada as-sholatu apa sholat, fardhon itu wajib. Wajaba maka wajib. Apa yang wajib? Niyatul fardiyati, niat melakukan kefarduan. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja melakukan al-fardiyah. Wa ta'niniha, dan menyatakan fardiyah. Min subhin, dari sholat subuh, atau zuhrin, atau sholat zuhur, masalan umpamanya. Apabila sholatnya itu sholat fardu, maka yang wajib di dalam niat itu satu, ada menyebutkan, ada bertujuan menyengaja melakukan fardu, kemudian melakukan sholat, menyatakan sholat. Jadi kalau kita ini melaksanakan sholat fardu, fardunya harus disebut, jenis sholatnya juga harus sebut. Contohnya orang mau sholat subuh, usolli fardhos subhi. Jadi ada apa? Niat saya sholat fardu subuh. Nggak boleh hanya bilang
niat saya sholat subuh, tapi harus niat saya sholat fardu subuh. Dalam hati terbersit apa? Niat saya melaksanakan sholat fardu subuh. Kenapa kok harus begitu? Karena sholat subuh itu banyak. Ada, maksudnya banyak itu masih dua ya. Ada fardu subuh, ada sunnah qobliyah subuh ya. Kalau zuhur banyak, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, ada fardu zuhur. Makanya nggak cukup bilang niat saya sholat zuhur. Kenapa kok nggak cukup? Karena zuhur itu bisa qobliyah zuhur, bisa ba'diyah zuhur, bisa fardu zuhur. Niat saya sholat subuh nggak cukup, karena subuh itu bisa qobliyah subuh, bisa fardu subuh. Jadi kalau kita melaksanakan sholat itu fardu, maka harus ada kata-kata fardunya dalam hati. Ini bukan ngomong ya. Kalau yang praktek diajarkan ke anak-anak itu kalau diungkapkan dengan lisan, maka akan niat itu akan berbentuk kata-kata tersebut. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Muncul kalimat itu kalau diungkapkan secara lisan. Tapi kalau hati kan niat nggak ada suaranya. Niat masa ada suaranya? Nggak ada. Cuman niat itu kalau diwujudkan ke dalam bahasa lisan, ya muncul kata-kata itu. Kayak ini loh. Ini kan nggak ada suara nih. Tapi kalau diungkapkan akan muncul apa? Saya bertujuan menggoyang-goyang apa? Botol kan gitu. Nah ini nggak ada suaranya. Tapi kalau diungkapkan dia muncul saya apa? Menggoyang-goyang mic. Itu namanya nih niat. Ini masa saya nggak niat ya? Niat saya nih. Goyang-goyang mic ini nih niat. Ini kalau diungkapkan begitu. Wa ta'yiniha, dan menyatakan sholatnya harus jelas. Sholatnya sholat apa? Harus nyata. Saya sholat fardu. Fardu apa yang mau dikerjakan? Ada fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya, fardu subuh. Maka dalam hati ya harus dinyatakan sholatnya itu apa. Min subhin au zuhrin masalan. Au kanatis sholatu naflan, atau sholatnya itu sholat sunnah. Zata waktin, yang memiliki waktu, karotibatin, seperti sholat rawatib. Au zati sababin, atau memiliki sebab, kal istisqai, seperti sholat istisqa. Wajib, maka wajib qasdu fi'liha, menyengaja melakukan sholat. Wa ta'yinihi, dan menyatakan la niyatin nafliyati, tidak perlu niat sunnahnya. Kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah, yang sholat sunnah itu sholat yang di waktu rutin, rotib, atau enggak rutin tapi karena ada sebab. Contohnya sholat istisqa. Istisqa itu kan enggak rutin, mesti rutin. Ya enggak, kalau ada sebab, enggak hujan enggak turun, baru kita sholat. Tapi kalau rotib kan punya waktu terus, seperti sholat fardu. Masuk zuhur ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Masuk asar ada qobliyah asar, kan gitu, punya waktu. Nah, kalau sholat sunnah itu dia wajib menyengaja melakukan sholat dan menyatakannya, tapi nggak perlu mengungkapkan sunnahnya. Misalnya usolli qobliyatal maghrib, niat saya sholat qobliyah maghrib, cukup, nggak perlu usolli sunnatan. Sunnahnya nggak disebut, nggak apa-apa. Kenapa kok nggak perlu? Namanya qobliyah maghrib mesti sunnah. Kalau sudah ngomong qobliyah maghrib berarti mesti sunnah. Niat saya sholat ba'diyah maghrib, ya mesti sunnah. Tapi kalau niat saya sholat maghrib belum tentu sunnah, belum tentu fardu.
Niat saya sholat maghrib, tidak bisa. Harus niat saya sholat fardu maghrib. Karena kalimat niat saya sholat maghrib berpotensi qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, fardu maghrib. Maka kalau fardu harus disebut fardunya. Tapi kalau sunnah nggak perlu menyebut sunnahnya. Niat saya sholat duha, ada nggak fardu duha? Nggak ada. Kalau duha yang mesti sunnah, maka mengungkapkan sunnah dalam hati nggak perlu. Niat saya sholat istisqa, ada nggak sholat fardu istisqa? Nggak ada. Berarti niat saya sholat istisqa cukup. Nggak harus niat saya sholat sunnah istisqa. Tapi kalau niat saya sholat isya, ada nggak fardu isya dan sunnah isyanya? Ada. Kalau fardu isya ya yang wajib, kalau sunnahnya mungkin qobliyah, mungkin ya. Sholat tahajud, kira-kira perlu ngomong niat saya sholat sunnah tahajud enggak? Enggak perlu, niat saya sholat tahajud. Karena enggak ada fardu tahajud. Niat saya sholat witir juga sama. Nyambung ya, insyaallah. Jadi alhasil berkaitan dengan ini ke bawah berkaitan dengan rukun sholat itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Kemudian ini masih niatnya. Ingat, niat itu bukan kata-kata. Saya sering mengungkapkan niat itu bukan kata-kata. Niat itu tujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jangan sampai dalam hati kita itu terbersit, apalagi muncul pertanyaan, Ustadz boleh nggak, saya kan orang Padang, niatnya itu nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Padang aja. Niat kok bahasa itu gimana? Niat itu bukan bahasa. Nah, kalau niat itu bahasa, kalau kita nggak paham sama bahasanya, ya nggak jadi niat. Meskipun dalam hati kita sampai lelah ngomong usul, diajari kita, Pak, niat sholat maghrib itu begini. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Terus Allah dalam hatinya ngomong usolli fardal maghribi. Selesai sholat ditanya, apa artinya usolli fardal maghrib sampai selesai. Enggak ngerti, katanya kalau mau sholat maghrib itu disuruh ngomong itu. Dalam hati salah paham. Salah paham itu namanya ya. Loh kok salah paham? Niat itu bukan kata-kata. Niat itu tujuan bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, kalau jenengan orang Padang ya mesti terbersit dalam hatinya itu sebuah tujuan yang jenengan mengerti, yang kita mengerti. Mesti ya. Kalau mau belajar, mau tidur, mau baring itu bukan untuk tidur, apa kan kita sendiri yang ngerti itu. Tujuan kita itu apa? Bukan bahasa. Bukan bahasa. Makanya lucu kalau ada anak kecil itu niatus siyam, ayo niat puasa. Pada niat. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani sampai selesai lah. Begini dia. Selesai ngomong itu ditanya, Dek, besok mau puasa? Enggak. Ngomongnya apa? Enggak. Ya maka tadi itu enggak niat itu. Yang niat yang enggak puasanya itu. Yang niat yang enggak puasanya itu. Yang ngomong enggak itu berarti dalam hatinya ada kata-kata, ada keinginan, ada tujuan tidak puasa. Nah terus ngomong tadi itu apa? Itu niatnya orang yang berpuasa, kalau diungkapkan akan muncul kata-kata seperti tadi. Itu orang Arab. Nah, insyaallah ngerti ya. Loh, bilang lagi. Terus wastani, adapun yang nomor 2, al-qiyamu itu rukunnya itu berdiri, ma'al qudrati disertai kemampuan berdiri. Jadi termasuk rukun sholat yang nomor 2 adalah berdiri.
Tapi rukun sholat berdiri itu kalau memang memiliki kemampuan untuk fa'in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa sya'a. Apabila dia itu tidak mampu untuk berdiri maka duduk, caranya seperti apapun dia mau. Duduk model gimana pun silahkan. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Model duduknya gimana? Semaunya. Wa qu'uduhu muftarisan afdal. Adapun duduk dengan duduk iftiros seperti duduknya orang tasyahud awal itu lebih utama. Jadi duduk yang seperti duduknya orang duduk tasyahud awal itu lebih utama. Hanya saja ikhtaros subuki wal azra'i afdhaliyatuhu 'alal iftiras at-tarabbu. Kalau Imam As-Subuki dan Imam Azra'i, beliau mengatakan paling utamanya duduk orang sholat bagi yang nggak mampu itu adalah duduk bersila. Jadi duduknya bersila. Tujuannya apa kok bersila? Liyatamayyaza hadzal qu'ud an qu'udit tasyahhud. Biar bedalah bentuk duduknya yang pengganti berdiri dengan duduk tasyahhud. Kalau di gambaran Abi Suja'nya dalam fikihnya, dalam Fathul Qoribnya itu yang paling utama iftiras, berarti duduk pengganti berdirinya seperti tasyahud. Pas tasyahud ya memang tasyahud, jadi sama terus kan, jatuhnya sama terus. Kalau Imam Azra'i Anda yang pengganti berdirinya itu sebaiknya bersila. Nanti waktu tasyahud ya tetap seperti duduk tasyahud, jadi kayak beda gitu. Iya, kalau dipraktekkan, yang pernah mempraktekkan duduk sholat duduk dah, praktekkan ya sekali-kali. Rasulullah itu ya kadang sholat duduk bareng. Jadi sholat duduk tapi jangan sholat fardu kalau enggak apa? Kalau kita ini masih mampu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu terserah berdiri ya duduk ya. Praktekkan gini. Allahu Akbar. Nah, ini bersila. Kemudian setelah itu ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian apa? Sujud seperti biasanya. Baru duduk di antara dua sujud. Ini saya kayak gitu agak sering, apalagi kalau sholat banyak ya. Itu sesekali sholat gini. Oh, hadap sana ya. Hadap sini aja. Nah, nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gini. Ini kalau ini ik'a namanya, saya pakai ik'a bukan iftiras. Sujud lagi, Allahu Akbar. Ini kan rakaat kedua, berarti rakaat kedua duduk lagi. Duduk tadi kan gini lagi. Nah, ini pengganti berdirinya diganti dengan apa? Tarabbu, bersila. Kalau Imam Azra'i, tapi kalau jenengan mau yang pakai iftiras terus silahkan. Yang seperti model duduk di antara dua sujud atau seperti duduk tasyahud awal. Jadi paham ya, rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Gak mampu ya duduk. Dan terus cara duduk yang utama bagaimana? Ada yang bilang duduk iftiras, ada yang bilang apa? Duduk bersila. Tapi yang benar, tapi intinya bukan yang benar, intinya semaunya model duduk itu. Cuman kalau berbicara yang paling utama dua itu, apakah iftiras atau tarabbu. Kalau saya nggak iftiras atau tarabbu, misalnya tawarruk Ustaz, seperti yang tasyahud akhir, ya silakan. Yang penting itu disebut duduk. Kalau saya duduk model apa, ya silahkan. Yang penting jangan yang makruh kalau bisa. Apa yang makruh? Duduk seperti duduknya
binatang yang dilarang itu, atau duduk yang menyerupai bentuk duduknya setan, itu ya jangan. Nah, paham ya? Itu rukun yang kedua. Ya, orang sholat kok nggak berdiri itu nggak sah. Ada orang sholat kok nggak niat, nggak sah, karena itu rukun. Ada orang sholat nggak berdiri, nggak sah, kecuali bagi yang nggak mampu. Wasalis takbiratul ihram. Dan rukun yang ketiga, takbiratul ihram, itu adalah takbiratul ihram. Takbir permulaan itu namanya takbiratul ihram. Kalau takbir berikutnya itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Kalau ini takbir ihram. Takbir kok disebut ihram? Karena kalau sudah masuk ke situ kita diharamkan melakukan sesuatu, namanya ihram. Sama kayak jenengan kalau mau haji dan umroh, itu ihram, pakai kain ihram. Kalau sudah mulai pakai kain ihram, dimulai dari tempatnya mikot, itu haram banyak hal itu dah. Gak boleh pakai wewangian, gak boleh pakai potong kuku, gak boleh cukur rambut, gak boleh ini. Kenapa? Sudah ihram dari mikot. Sama kayak orang kita ini masih halal nih, minum gini halal, ngobrol halal, gerak-gerak tangan halal. Sekali takbir yang membuat haram, takbiratul ihram, sekali Allahu Akbar, haram dah. Ngopi, makan, ngobrol haram sudah. Nyambung ya. Jadi pengertian takbiratul ihram itu begitu. Fa yata'ayyanu 'alal qadir bin nutqi biha, maka menjadi nyata apa 'alal qadiri, atas orang yang sanggup, bin nutqi, apa melafalkan biha takbiratul ihram, bi ayyaqula Allahu Akbar. Menjadi nyata bagi orang yang sanggup melafalkannya, untuk melafalkannya Allahu Akbar, harus. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Allah itu kan punya nama 99. Tahu-tahu takbirnya diganti Ar-Rahmanu Akbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Ar-Rahmanu Akbar. Misalnya Ar-Rahimu Akbar, Al-Quddusu Akbar, Al-Maliku Akbar. Ya tidak sah itu. Memang harus Allahu Akbar. Meskipun Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah. Walillahil asmaul husna. Wa nahwihi wa la yasihhu fiha taqdimul khabar 'alal mubtada. Mendahulukan khabar atas mubtada'nya enggak boleh. Kan gini asalnya, adapun Allah itu maha besar. Di balik itu maha besar, adapun Allah. Berarti akbarullah. Di balik akbarullah. Yang paling agung itu, yang paling agung Allah. Tidak bisa, harus Allah yang paling agung. Allahu Akbar diganti akbarullah. Ya nggak boleh juga ya. Ulama ini ulama bahas karena takut ada kasus. Takut ada kasus orang sholat keliru akbarullah, batal sholatnya. Ada orang keliru Ar-Rahmanu Akbar, batal sholatnya. Kenapa? Karena masih keliru itu kalau bukan Allahu Akbar. Waman ajaza anin nutqi biha. Waman, adapun orang ajaza yang enggak sanggup atau lemah, siapa man anin nutqi, dari mengucapkan biha dengan Allahu Akbar, bil arabiyati, dengan menggunakan bahasa Arab. Tarajjama, maka menterjemah siapa man anha, dari Arabiyah, bi ayyi lughatin sya, dengan bahasa manapun. Jadi kalau ada orang mau bilang Allahu Akbar itu nggak bisa. Entah orang mana itu. Diajari sol 2 kalimat syahadat itu nuntunnya sak repotan. Ha. Pokoknya mau ngajari masuk Islam itu repotnya luar biasa. Dikenalin asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya wes model nuntun satu-satu.
Saya itu suruh sholat, diajari Allahu Akbar itu nggak bisa-bisa. Allahu Akbar, Allah kibar atau apa, Allahu, semua nggak pas lah pokoknya. Itu gimana? Ya sama ulama tarajjama anha. Kalau memang nggak bisa, suruh pakai bahasa terjemahnya dengan bahasa manapun. Kamu orang Indonesia ya, bahasa Indonesia. Orang Madura, bahasa Madura, bahasa Padang. Kalau Jawa ya Jawa. Utang. Allahu Akbar langsung ada pun. Allah Maha Besar. Masa Ustaz ngomong Allahu Akbar? Nyatanya disuruh dari tadi nggak bisa. Loh, gampang kali. Iya kan menurut yang bisa. Ini memang andai kan ada yang nggak bisa. Kan alhamdulillah ya ada ulama yang bahas kayak begini itu nih. Andai kan kok nggak bisa, itu ya tarajam juga. Kemudian wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, dan tidak bisa dibandingi dengan zikir yang lain. Uniknya orang yang Allahu Akbar gak bisa itu kalau suruh baca subhanallah bisa. Coba Mas, subhanallah, subhanallah. Coba Mas, Allahu Akbar, ini apa misalnya? Enggak pas-pas. Kalau suruh ngomong Allahu Akbar gak bisa. Kalau suruh subhanallah bisa. Akhirnya pas sholat subhanallah gak bisa, suruh terjemah aja. Gak bisa diganti dengan zikir yang lain, meskipun dia sanggup. Tapi itu jarang ada. Jarang ada, tapi mungkin ada ya. Mungkin ada ya, kasus ya, mesti ada. Wa yajibu qarnun niyati bit takbiri, dan wajib membersamakan niat dengan takbir. Niat itu harus dibersamakan dengan takbir. Takbir itu Allah sampai Akbar itu namanya takbir. Kalau Allah saja ya bukan takbir. Akbar saja bukan takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Dan yang perlu difahami lagi, takbir itu bukan ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu kesunahan pada saat takbir. Pada saat takbir itu kesunahannya apa? Ngangkat tangan. Yang namanya takbir Allahu Akbar. Ada orang sholat gak pakai ngangkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sah enggak sholatnya orang itu? Sholat sah. Kok sah tadi enggak takbir? Mana itu sudah Allahu Akbar? Enggak ngangkat tangan. Oh, cuma enggak ngangkat tangan. Ngangkat tangan waktu takbir itu hukumnya sunnah. Tapi takbir itu bukan ngangkat tangan. Takbir itu Allahu Akbar. Paham ya? Apa takbir itu? Allahu Akbar. Masalah ngangkat tangan itu beda-beda. Takbir, Allahu Akbar. Itu takbir. Takbirnya Allahu Akbarnya. Takbir, Allahu Akbar. Enggak ngangkat tangan ya. Takbir, Allahu Akbar itu ya. Macam-macam. Yang jelas takbir itu Allahu Akbar. Bukan ngangkat tangan. Nyambung ya. Nah, orang niat dibersamakan dengan takbirnya. Membersamakan niat dengan takbir. Niat sholat tadi itu, usolli fardhu subhi sampai misalnya itu bareng pas takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira sudah bareng nggak itu? Sudah. Yang penting dalam hati ada tujuan. Cepat Ustaz masa Allahu Akbar. Kalau tujuannya sudah ada, berarti sudah cukup. Tapi kok ada sampai panjang. Allahu Akbar. Oh, itu nggak dapat itu mau nih. Tujuannya nggak dapat misalnya. Mungkin karena tadi pas gini refleks. Karena imam takbir, tadi dia berdiri aja di belakang imam. Pas imam takbir, Allahu Akbar, dia langsung Allah. Saya itu mikir, saya ini mau sholat apa? Nggak diberhentiin takbirnya. Saya ini mau sholat apa ya? Terus Allah. Oh iya, mau sholat maghrib. Ingat,
Nah itu bagaimana itu? Tadi pas Allah nggak ketemu-temu mau sholat apa? Baru nyadar kalau mau sholat maghrib. Padahal kan tadi niat suruh dibersamakan dengan takbir. Nah ini ulama mengatakan wa yajibu qarnuniyah bin takbir wa amman Nawawi fakhtarul iktifa bil muqaranah al urfiyah bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdiran bis shalah. Imam Nawawi cukup sudah membersamakan secara uruf bahwasannya dia itu menghadirkan sholat di dalam takbir itu, nggak harus mulai dari Allahnya, pokoknya pas di waktu takbir itu terbersit menghadirkan sholat apa ya, saya sholat fardu itu entah pas Allahnya entah pas barnya, yang penting jangan sebelumnya dan jangan sesudahnya. Allahu Akbar baru ketemu pas terakhir boleh, atau Allah setelah hilang lah langsung ingat ke hutangnya baru gini Allah, ingat waktu itu mau apa sholat fardu maghrib, tapi setelah itu mikir hutangnya, mikir cekcok sama siapa barusan pas ini Allahu Akbar. Itu sah nggak? Sah. Yang penting dalam kalimat Allahu Akbar itu sudah masuk tujuan sholatnya, entah di bagian awal atau di bagian akhir. Yang penting jangan sampai sebelum dan jangan sampai sesudahnya. Insya Allah paham ya. Nah, itu jamnya nggak cocok, saya hati-hati kalau jangan. Soalnya ini baru bahas yang ketiga ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir rotul ihram. Nanti yang keempat kita bahas pembaca Fatihah. Soalnya Fatihah ini luas nih pembahasannya Fatihah itu. Orang baca cuman gini-gini itu Fatihah enggak? Sangga kok jelas nih Allahu Akbar. Siapa itu ngomong? Terus gak jelas. Itu bisa dibenarkan nggak? Soalnya orang baca Quran itu ada makhorijul huruf wa sifat tuha, ada penempatan makhraj dan sifat. Kalau hanya bibir, makhrajnya ba ada di bibir, makhrajnya fa ada di bibir, makhrajnya ha ada di bibir, makhrajnya hamzah ada di bibir, lam di bibir semua. Kan harus tapi gini orang nggak dengar, dia sendiri yang dengar gitu. Itu nanti ada kajiannya. Itu nanti di pembacaan Fatihah. Sekarang kita yang tiga itu dulu jangan perlu difahami dak. Niat berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram. Silakan barangkali ada yang ditanya. Ini 18 ya. Rukunnya 18 kita baru 3 ya. Kita kaji. Silakan barangkali ada yang muskilah yang perlu ditanya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
Ya. Ada pertanyaan yang pertama berkaitan dengan berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu rukun sholat. Pertanyaannya, yang berdiri bagi yang mampu itu hanya sholat fardu apa juga sholat sunnah? Itu hanya sholat fardu. Kalau sholat sunnah meskipun kita mampu berdiri, enggak harus berdiri, boleh apa? Duduk. Kenapa kok sunnah kok boleh duduk meskipun mampu? Ya namanya saja sudah sunnah. Jadi amalnya itu sunnah. Rasulullah mempraktekkan sunnah juga begitu. Kadang Rasulullah itu kalau sholat sunnah itu naik unta, di dalam unta lah, di atas unta lagi duduk, diluruskan dulu ke arah kiblat pertama kali. Setelah itu tinggal sholat, untanya jalan kemana saja, itu muter-muter sudah nggak masalah. Tapi itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu nggak bisa kayak begitu. Jadi cara hadis memang Rasulullah sendiri memperagakan sholat sunnah itu tidak selalu berdiri. Kadang duduk, bahkan duduknya ala rohilah, duduknya itu di atas kendaraan. Itu juga nggak masalah, nggak ada problem. Nah sekarang kalau kita misalnya sanggup untuk berdiri terus mau selamanya kadang-kadang sering duduk gimana? Ya nggak masalah. Cuman berbicara pahala lebih besar yang berdiri. Karena di dalam kaidah begini, al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya. Kalau dalam bahasa hadis, ajruki bi qadri nasabiki. Pahalamu tergantung lelahmu. Kadar lelahmu seberapa itu pahalamu sudah. Nah sekarang duduk sama berdiri lebih capek mana? Lebih capek berdiri kan? Kenapa kok capek berdiri? Memang berdiri kan masih berdiri, ada rukuknya, agak ruwet lah, masih turun lagi, jeduk lagi punya lututnya, berdiri lagi, otomatis pahala berdiri lebih besar daripada pahala duduk. Maka kalau jenengan mau sholat sunnah berdiri silahkan, duduk silahkan kalau memang ada prakteknya, dan itu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperagakan. Hanya saja kalau berbicara pahala ya lebih afdal berdiri, lebih afdal berdiri. Tapi bukan nggak boleh. Tapi kalau sholat wajib selagi berdiri nggak bisa diganti dengan duduk. Kalau sholat wajib, yang bisa hanya sholat sunnah. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan apa namanya tadi? Duduk. Oh iya, prakteknya. Kalau kita kembali kibatan Abi Syuja, yang lebih utama bukan di kursi sudah. Apalagi kalau di kursi itu kan ini kan masalahnya itu orang itu nggak sanggup untuk berdiri. Ya sudah duduk. Tapi kan yang lain bisa, sujudnya normal, bisa. Keningnya kena, duduk iftirasnya normal. Yang beda kan hanya apa? Berdirinya saja. Tapi kan dia duduk tawar iftiras bisa, duduk tawarruk bisa, sujud bisa. Kan itu aja kan permasalahannya. Ya maka tetap lebih afdal duduk di bawah daripada duduk di kursi. Apalagi kalau duduk di kursi nanti dia kemudian tidak rukuk dan tidak sujud ke lantai. Meskipun dulu kasusnya itu Rasulullah itu pernah nampak ada seorang sahabat yang kemudian itu sujud di bantal. Beliaunya nggak bisa berdiri, kemudian sholat karena nggak bisa sujud. Kalau itu peraganya nggak bisa sujud, dia akhirnya duduk karena nggak bisa sujud, naruh bantal di atasnya. Allahu Akbar, sujud ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian baru sujud ke bantal. Jadi memaksakan diri biar keningnya bisa kena. Akhirnya Rasulullah mengajarkan caranya praktek sholat duduk bagi orang yang nggak bisa sujud. Rasulullah hanya bilang apa? Waj'al sujudak ahfad min ruku'ik. Nggak usah pakai bantal, nggak apa-apa. Yang penting
bentuk sujudmu itu lebih rendah daripada waktu bentuk rukukmu. Jadi kalau rukuk Allahu Akbar, terus rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar, lebih rendah. Cukup dah, tidak perlu dikasih bantal. Tadi maksudnya itu dikasih bantal biar sujud. Nah, jadi kalau berbicara afdal di kursi sama ini, cara ini tetap afdal di bawah, karena definisinya tadi kan udah bilang begini. Bagi yang tidak sanggup untuk berdiri silahkan duduk semaunya. Akan tetapi berbicara dari duduk semaunya itu yang afdal dua. Apa? Iftiras dan tarabbu. Iftiras dan bersila. Nah, dari iftiras dan bersila ada ulama yang memilih lebih afdal iftiras, ada ulama yang memilih lebih afdal bersila. Monggo jenengan kalau mau. Kalau saya selama mondok di pondok-pondok pesantren, dari kiai-kiai saya yang saya tengok itu memang kayak Syekhina Maimun Zubair almarhum. Beliau kalau sholat lagi gak berdiri, lagi sholat duduk, ya sholatnya bersila. Memang sholatnya bersila, bukan duduk di kursi. Tapi di sini-sini banyak orang duduk di kursi. Saya di Madinah juga banyak duduk di kursi. Tapi sah-sah saja, wong memang kita boleh untuk duduk macam-macam kan. Hanya saja cara Fadlul Qorib paling afdalnya duduk adalah iftiras. Di sarahnya Imam Azra'i dan mengatakan, dan Imam Subuki lebih afdal apa? Bersila. Sudah cepat ya. Sudah bisa. Cukup ya. Insya Allah berikutnya kita bahas tentang Fatihah. Penting Fatihah itu. Karena nanti kalau nggak sah Fatihahnya jadi nggak sah sholatnya. Karena la sholat liman lam yaqra bi ummil Quran. Nomor 2 memang rukun. Setiap rukun kalau nggak sah rukunnya berarti sholatnya nggak sah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.